Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memori. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba perhatikan, ingatkan, dan sebutkan kata-kata berikut ini secara berurutan. Saya kasih kesempatan 10 detik. Ya, cukup. Kira-kira tanpa melihat, bisakah antum menyebutkan secara berurutan dari kata-kata yang sudah saya tampilkan? Atau perhatikan angka ini selama 10 detik, kira-kira bisa antum ingat apa tidak seluruh angka ini secara berurutan? Atau bisakah antum mengingat kata-kata yang di sini yang berwarna-warni ini dan berapa kata yang antum bisa ingat secara berurutan dari kiri ke kanan? Dari contoh yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira antum bisa mengingatnya apa tidak? Ini yang kita sebut dengan memori. Jadi menurut beberapa ahli, seperti yang disampaikan oleh Chaplin misalnya, memori adalah fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Lebih lanjut, Chaplin mengungkapkan bahwa memori bermakna keseluruhan pengalaman masa lalu yang dapat diingat kembali. Dan yang ketiga, menurut Chaplin, suatu pengalaman masa lalu yang khas. Sementara itu, Kartini Kartono mengungkapkan bahwa memori itu adalah kemampuan untuk mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi kembali hal-hal yang pernah diketahui. Sementara Walgito mendefinisikan memori kemampuan jiwa untuk memasukkan dalam makna learning, menyimpan retention, dan menimbulkan kembali remembering hal-hal yang telah lampau. Ahli lain, misalnya Tulfing, mendefinisikan memori adalah cara-cara yang dengannya kita mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman masa lalu untuk digunakan pada masa kini. Sementara Guilford mengungkapkan bahwa memori adalah penyimpanan informasi dalam bentuk apapun. Sementara Woodward dan Marquis, memori adalah mempelajari apa yang sebelumnya dipelajari. Sementara Reborn mengungkapkan bahwa memori adalah kekuatan yang kita miliki untuk menyimpan pengalaman kita dan membawa mereka kembali ke kesadaran beberapa saat setelah pengalaman itu terjadi. Fitzgerald mengungkapkan bahwa memori adalah kemampuan untuk mempertahankan dan mereproduksi tayangan yang pernah dirasakan. Dari beberapa definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa memori adalah kemampuan khusus pikiran kita untuk menyimpan ketika kita mempelajari sesuatu untuk diingat kembali dan diperbanyak setelah beberapa waktu. Ini definisi dari memori. Kemudian proses-proses memori. Ada 3 proses dalam memori. Yang pertama, pengkodean. Cara mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental di dalam memori. Ketika saya tayangkan pada awal pertemuan kita tadi, maka itu adalah bentuk informasi, input dari luar yang kita tangkap dari indera kita melalui mata, maka di sana muncul pengkodean masuk ke memori kita. Apakah kita melakukan proses berikutnya apa tidak, yaitu proses penyimpanan, menahan informasi yang sudah tersimpan dalam memori. Apakah kita masih ingat apa yang saya tampilkan tadi? Ini bentuk penyimpanan. Kita masih ingat, maka ketika ditanyakan, coba sebutkan lagi, maka ada proses yang ketiga, yaitu pengeluaran. Memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan. Masih bisa kita ingat apa tidak? Ini proses-proses memori. Dari pengkodean, penyimpanan, dan pengeluaran atau menyebutkan kembali. Kemudian tentang model memori. Yang pertama, memori sensori atau sensori memori. Kemampuan memori menyimpan sejumlah informasi indera relatif terbatas untuk waktu sangat singkat. Jadi indera kita mendengar yaitu menyimpannya sangat singkat. Begitu pula mata, maka ini disebut dengan sensori memori. Kemudian memori jangka pendek, waktu lebih lama namun kapasitas terbatas. Kapasitas di memori jangka pendek itu terbatas karena informasi itu akan datang terus. Maka untuk lebih efisien dalam penggunaan memori jangka pendek, maka perlu ada memori jangka panjang. Jadi informasi terus tersimpan dalam pikiran dalam jangka yang panjang. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, tanpa kita lihat mushaf Al-Quran, kita sudah bisa membacanya tanpa banyak berpikir, karena kita sering menggunakannya. Maka ini
contoh di memori jangka panjang. Itu model memori. Sementara jenis memori, ada beberapa jenis memori menurut para ahli. Yang pertama, memori eksplisit. Maknanya adalah pengumpulan kembali informasi dari memori secara sadar. Ketika kita diminta untuk menyebutkan atau membaca Al-Fatihah, maka kita secara sadar memanggil ingatan kita yang sudah kita simpan itu untuk dikeluarkan. Ini namanya memori eksplisit. Sementara memori implisit yaitu pengumpulan kembali informasi namun tanpa disadari sepenuhnya. Misalnya kita pulang ke rumah tanpa kita memanggil secara sadar bahwa jalan masuk ke rumah kita itu lewat sana, kamar mandi kita di sana, ruang dapur kita di sana, tanpa kita sadari kita sudah tahu. Ini namanya memori implisit. Kemudian episodik memori, yaitu pengalaman personal, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu. Di jenis memori berkaitan dengan pengalaman kita. Kita bertemu dengan seorang misalnya, itu memori episodik. Kemudian memori semantik atau semantik memori, di mana maknanya adalah fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, atau aturan-aturan, cara, serta keterampilan dan strategi belajar yang kita gunakan. Misalnya konsep memori. Nah, ini kita belajar pada hari ini berkaitan dengan memori. Apa itu memori? Memori itu sebuah konsep. Maka ini disebut dengan memori semantik. Kita hafal apa itu memori, jenis-jenis memori, dan seterusnya, itu memori semantik. Kemudian jenis memori yang lain adalah procedural memory atau memori prosedural. Knowing how atau memori yang digunakan untuk memproses suatu yang disimpan. Bagaimana berkaitan dengan prosedural? Seperti membuat makalah, apa yang dilakukan pertama, dan seterusnya, itu bentuk memori prosedural. Namun demikian, memori juga dapat menurun. Ada beberapa kondisi di mana memori bisa menurun. Bisa karena amnesia. Maknanya adalah hilangnya sebagian memori eksplisit. Jadi kita secara sadar ingin mengumpulkan informasi yang sudah ada yang kita simpan, tetapi tidak bisa kita ingat lagi. Itu namanya memori yang menurun atau amnesia. Amnesia ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama retrogradis, di mana seseorang tidak bisa mengingat kejadian sebelum trauma. Mungkin terjadi penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa mengingat alamatnya di mana dan seterusnya. Namun yang bisa dia ingat mungkin namanya, tapi selebihnya dia tidak ingat. Mungkin karena kecelakaan, itu bisa menjadi amnesia retrogradis. Ya, setelah kecelakaan misalnya, dia tidak bisa menceritakan apa yang sebelum terjadinya kecelakaan. Jadi informasi yang berkaitan dengan sebelum kejadian kecelakaan itu, dia tidak bisa mengingatnya kembali. Ini dinamakan amnesia retrogradis. Yang kedua, kebalikan dari amnesia retrogradis, yaitu amnesia anterogradis. Ini tidak bisa mengingat kejadian setelah trauma. Dia bisa mengingat kejadian yang lalu, tapi setelah kecelakaan misalnya, dia tidak bisa menyimpan informasi-informasi baru. Ini disebut dengan amnesia anterogradis. Kemudian ada amnesia infantil. Ini pada umumnya kita mengalami ini. Tidak mampu mengingat peristiwa yang terjadi saat masa kecil. Ya, 5 tahun ke bawah. Peristiwa-peristiwa balita. Ya, bawah 5 tahun. Ini jenis-jenis amnesia. Kemudian memori juga bisa menurun karena penyakit Alzheimer misalnya. Nah, hilangnya fungsi intelektual yang cukup besar dan mengganggu hidup seorang sehari-hari. Itu kondisi berkaitan dengan memori yang bisa menurun. Kemudian kondisi memori juga disebut menurun karena lupa. Ketika seseorang tidak bisa memanggil atau menyebutkan kembali apa yang telah diingat, maka itu disebut dengan lupa. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Bulow dan Lieber, lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Itu dinamakan lupa. Penyebab lupa, ada beberapa kondisi menyebabkan seseorang itu lupa. Pertama, teori pembusukan. Menurut teori ini, seseorang itu bisa lupa karena informasi yang sudah disimpan tidak digunakan kembali sehingga menjadi busuk. Maka pada saat diminta untuk menyebutkan, tidak mampu untuk mengeluarkan informasi tersebut. Maka ini disebut dengan lupa menurut teori pembusukan. Sementara teori gangguan atau gangguan asosiasi menyebutkan ada 2 kondisi seseorang itu bisa lupa. Yang pertama, gangguan retroaktif, di mana
pembelajaran atau informasi baru mengganggu pembelajaran yang lama atau informasi yang lama. Datang lagi materi baru, materi yang lama belum tersimpan dengan baik. Ini menyebabkan seseorang itu lupa. Kemudian gangguan proaktif. Apa yang telah kita pelajari sebelumnya mengganggu pembelajaran baru. Misalnya kita pernah membaca konsep yang sama dulunya, pada saat yang berikutnya kita mempelajari lagi, ada kaitannya dengan itu, sehingga kita menjadi bias untuk menjelaskannya. Ini disebut dengan gangguan proaktif. Kemudian ada teori berikutnya, adalah teori penindasan. Menurut teori ini, kita ingin melupakan orang-orang yang menyakiti kita. Itu teori penindasan. Mengapa kita menjadi lupa? Berikutnya, yang menyebabkan kita lupa adalah emosi. Bangkitnya emosi menyebabkan melupakan pengalaman yang dipelajari. Mungkin marah, terlalu sedih, panik misalnya, grogi ketika tampil ke depan, padahal sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena grogi, maka apa yang sudah dipelajari tadi tidak mampu untuk diingat lagi. Yang berikutnya adalah perubahan kondisi stimulus. Maknanya adalah kita mungkin telah belajar di lingkungan tertentu, tapi kita lupa di lingkungan yang berbeda. Jadi kondisi itu juga bisa mempengaruhi kita sehingga kita lupa akan apa yang sudah kita persiapkan tadi. Pada saat di rumah kita sudah mempersiapkan, tapi ketika waktu ujian misalnya, karena kondisi ujian banyak yang terlupakan. Yang berikutnya adalah kesehatan yang buruk. Ya, kesehatan juga bisa menyebabkan seorang itu lupa. Pusing misalnya, sehingga sulit untuk memunculkan ingatan-ingatan yang lalu. Atau penyakit yang tadi seperti yang saya sampaikan, Alzheimer misalnya, itu juga menyebabkan seorang bisa lupa. Yang terakhir adalah keadaan mental yang rusak. Kelelahan, kurang minat, atau kurang kemauan, itu bisa mengarahkan kita menjadi lupa. Lantas, bagaimana upaya kita untuk mengurangi lupa? Pertama, dalam hal belajar, maka niatkan untuk belajar. Nawaitu kita diluruskan. Yang berikutnya adalah mengorganisasikan informasi dalam kelompok teratur. Jadi membuat catatan sekolah, pembelajaran atau perkuliahan itu dicatat secara teratur, menurut urut-urutan, sehingga kita bisa mempelajarinya secara sistematis. Yang ketiga, mengasosiasikan dengan benda yang familiar kalau berkaitan dengan cara mengingat mnemonik istilahnya. Namun dengan materi-materi yang bisa dibawa ke teknik ini. Kemudian bisa juga membuat penekanan tertentu, mungkin di stabilo kalau dalam catatan, sehingga kita bisa mengingatnya kembali. Kemudian yang penting di sini adalah mengulang, rehearsal atau murajaah. Maka pengulangan ini sangat penting untuk bisa mengingat sehingga tetap di memori jangka panjang kita. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah bertanya. Dengan kita bertanya, kita mengalami langsung. Pengalaman inilah yang bisa kita masukkan dalam memori kita. Yang terakhir adalah menyampaikan. Ketika kita sering menyampaikan apa yang sudah kita pelajari tadi, maka akan bermanfaat untuk mengurangi lupa dari apa yang sudah dipelajari. Sampai di sini penjelasan berkaitan dengan memori. Sebagai tugas, antum hafalkan surat Asy-Syams dan dibuat audionya tanpa antum melihat teks. Dan bagaimana pengalaman antum dalam menghafal Asy-Syams ini? Berapa lama antum bisa menghafalnya? Apakah bisa lupa? Ketika antum lupa, apa yang antum lakukan untuk menyiasati sehingga tidak lupa? Itu tugas yang harus antum lakukan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.